pasca Perang Dunia Kedua, Amerika Serikat tampil bukan sekadar sebagai pemenang, tetapi sebagai arsitek tatanan dunia baru. Dengan kekuatan ekonomi dan militer yang nyaris tak tertandingi, Amerika meninggalkan kebijakan isolasionisme dan mengadopsi peran global sebagai pemimpin dunia bebas. Namun, di balik retorika demokrasi dan kebebasan, tersimpan agenda hegemonik yang berorientasi pada kepentingan nasionalnya, serta supremasi ideologi kapitalis. Melalui Truman Doctrine dan Marshall Plan di tahun 1947, Amerika membantu negara-negara Eropa Barat untuk membangun kembali ekonominya. Namun, bantuan itu tidak bebas nilai. Ada syarat ideologis dan politik yang secara halus memaksa penerimanya untuk tunduk pada pengaruh Washington. Dalam banyak kasus, bantuan ekonomi justru menjadi instrumen kontrol politik, memastikan agar negara-negara sekutu Amerika tetap berada dalam orbit kapitalisme Barat. Sementara itu, pembentukan NATO pada tahun 1949 tak hanya memperkuat posisi Amerika sebagai komando militer dunia Barat, tetapi juga memperdalam pembelahan global. Langkah-langkah itu justru memicu perlombaan senjata dan mempertinggi ketegangan dengan Uni Soviet. Alih-alih menumbuhkan perdamaian pasca Perang Besar, sikap Amerika ini malah menciptakan perang baru tanpa pertempuran langsung atau yang dikenal dengan istilah Perang Dingin. Dunia dibebani dengan ketakutan nuklir dan persaingan ideologi tanpa akhir. Saat terjadi konflik antar negara, yang di situ ada Amerika dan Rusia, seketika muncul ketakutan tanpa sadar. Secara kultural, Amerika juga melancarkan perang ideologi lunak atau soft power melalui media, film, musik, dan pendidikan. Mereka menyebarkan citra kebebasan, kemajuan, dan gaya hidup konsumtif sebagai simbol superioritas Barat. Namun, propaganda ini seringkali menyisihkan nilai-nilai lokal dan memperluas dominasi budaya, menjadikan dunia semakin terbaratkan dalam pola pikir dan gaya hidup. Kini, di panggung dunia, nama Amerika Serikat memang bergema sebagai simbol kekuatan, kemajuan, sekaligus kontroversi. Masalahnya, negara adidaya ini memiliki lebih dari 750 pangkalan militer di luar negeri, tersebar di sedikitnya 80 negara, dari Jepang hingga Jerman, dari Qatar hingga Filipina. Hampir tak ada kawasan di dunia yang benar-benar lepas dari bayang-bayang kekuatan militer dan ekonomi Amerika. Dengan PDB mencapai lebih dari 27 triliun dolar Amerika, mereka bisa memegang kendali atas hampir seperempat ekonomi dunia. Namun, di balik semua pengaruh itu, ada paradoks yang besar. Semakin kuat pengaruhnya, semakin banyak pula kebencian yang tumbuh akibat ulahnya. Bagi sebagian orang, Amerika dianggap penjaga tatanan dunia, negara yang mampu menekan konflik, menegakkan keadilan global, dan menjadi benteng demokrasi. Tapi bagi banyak yang lain, Amerika justru simbol dominasi baru yang tak kalah keras dari bentuk kolonialisme lama. Dari Timur Tengah hingga Amerika Latin, dari Asia Selatan hingga Afrika, jejak kebijakan luar negeri mereka sering meninggalkan luka panjang. Intervensi ekonomi, dukungan politik pada rezim tertentu, hingga operasi militer rahasia, membuat banyak bangsa merasa bahwa tangan Amerika ada di balik hampir setiap gejolak besar di dunia modern. Meski demikian, kebencian itu tidak serta-merta berubah menjadi perlawanan terbuka. Dunia juga tahu Amerika bukan kekuatan yang mudah dilawan. Dengan anggaran militer lebih dari 850 miliar dolar per tahun, Amerika lebih besar daripada gabungan 10 negara terkuat. Amerika juga memiliki kekuatan udara, laut, dan siber yang tak tertandingi. Beberapa negara boleh mencaci, tetapi jarang yang berani benar-benar menentangnya. Dalam politik global, Amerika ibarat penguasa yang tidak disukai rakyatnya, tapi tetap diikuti. Karena semua tahu, satu langkah salah bisa berakibat fatal. Salah satu penyebab utama mengapa Amerika Serikat dibenci oleh banyak bangsa di dunia, karena kebiasaannya mencampuri urusan dalam negeri negara lain. Terutama lewat intervensi militer, mereka kerap datang dengan dalih mulia menegakkan demokrasi, melindungi hak asasi manusia, atau menjaga perdamaian dunia. Namun hasil akhirnya seringkali berbanding terbalik dengan tujuan yang diklaim mereka.
Sebut saja perang di Vietnam pada dekade 1960-an. Dengan alasan mencegah meluasnya komunisme di Asia Tenggara, Amerika mengirim ratusan ribu tentaranya. Tetapi, perang itu justru menewaskan lebih dari 2 juta warga Vietnam, meluluh lantakan infrastruktur, dan meninggalkan trauma panjang bagi generasi setelahnya. Setelah lebih dari 1 dekade pertempuran, akhirnya Amerika mundur pada 1975 tanpa penyelesaian yang berarti. Vietnam porak-poranda, sementara Amerika hanya membawa pulang luka politik dan moral. Kisah serupa terjadi di Afghanistan. Setelah tragedi 11 September 2001, Amerika memimpin invasi untuk menumpas kelompok Taliban dan memburu Osama bin Laden. 20 tahun perang. Triliunan dolar dihabiskan, ribuan warga sipil tewas, dan jutaan mengungsi. Ketika Amerika menarik pasukannya pada tahun 2021, Taliban berkuasa seolah 2 dekade pertempuran tak pernah terjadi. Lalu, ada Irak yang diserbu pada tahun 2003 dengan alasan bahwa Presiden Saddam Hussein menyimpan senjata pemusnah massal. Dunia kemudian tahu senjata itu tidak pernah ditemukan. Namun demikian, perang telah merenggut lebih dari 500 juta nyawa dan bahkan memicu lahirnya kelompok teror baru seperti ISIS. Irak kehilangan stabilitas politik hingga hari ini, sementara kepentingan minyak Amerika terus berjalan di balik layar. Rangkaian perang itu membuat banyak pihak menilai bahwa Amerika bukan sebagai penjaga perdamaian global, tetapi sumber kekacauan yang berpura-pura sebagai penyelamat. Mereka menggulingkan pemerintahan yang sah, menanam pengaruh politik, lalu meninggalkan negara itu dalam kehancuran dan konflik berkepanjangan. Di balik slogan-slogan moral, seperti demokrasi dan hak asasi manusia, ternyata tersimpan motif lain, ekonomi dan geopolitik, yang jauh lebih kuat. Akses energi, pengaruh global, dan supremasi militer. Banyak rakyat dunia merasa bahwa penderitaan mereka bukan akibat dari musuh dalam negeri, melainkan dari kekuatan asing yang datang dengan wajah penolong, tapi meninggalkan luka mendalam yang tak kunjung sembuh. Selain soal intervensi, alasan lain mengapa Amerika dibenci banyak negara adalah karena standar ganda dalam kebijakan luar negerinya. Amerika gemar menuding negara lain melanggar demokrasi dan hak asasi manusia, namun di sisi lain, ia menutup mata ketika sekutunya melakukan pelanggaran serupa. Lihat saja, hubungan mereka dengan Arab Saudi, Amerika kerap mengecam Iran, Korea Utara, atau Venezuela karena dianggap otoriter dan anti-demokrasi. Namun, terhadap Arab Saudi, negara tanpa pemilu, dengan rekam jejak pelanggaran HAM serius dan kebebasan berpendapat sebatas simbol, Amerika tetap bersahabat dengan akrab. Alasannya sederhana, minyak dan kekuasaan ekonomi, kepentingan energi, jauh lebih penting daripada idealisme yang sering mereka khotbahkan ke dunia. Begitu pula dalam hal senjata nuklir, Amerika menyuruhkan pelucutan senjata kepada Iran dan Korea Utara, tapi mereka sendiri menyimpan lebih dari 5.000 hulu ledak nuklir dan terus memperbarui sistem militernya. Dunia melihat ketidakkonsistenan itu sebagai bentuk arogansi, seakan-akan aturan hanya berlaku bagi negara lain, bukan bagi mereka. Di PBB, sikap hipokrit itu makin terlihat jelas. Amerika tercatat paling sering menggunakan hak veto, terutama untuk melindungi Israel dari kecaman internasional atas serangan terhadap warga sipil Palestina. Setiap kali dunia meminta pertanggungjawaban Israel, Amerika menolak resolusi itu. Namun, bila pelakunya negara lain yang bukan sekutu, mereka cepat sekali mendesak embargo dan hukuman. Hal semacam ini menumbuhkan citra bahwa Amerika bukanlah pemimpin moral dunia, melainkan kekuatan politik yang memilih diam saat sekutunya bersalah dan lantang bersuara saat musuhnya berbuat salah. Demokrasi, HAM, dan keadilan yang mereka gaungkan ternyata bersyarat. Hanya berlaku jika sejalan dengan kepentingan strategis Washington. Itulah sebabnya, di mata banyak bangsa, Amerika menjadi paradoks. Dihormati karena kekuatan ekonominya, ditakuti karena militernya, tapi dibenci karena kemunafikannya. Dunia tahu bahwa di balik pidato indah tentang kebebasan dan kemanusiaan, terselip ambisi besar untuk tetap menjadi penguasa tunggal di panggung global. Selama kepentingan itu mendikte kebijakan mereka, bayang-bayang kebencian terhadap Amerika akan terus hidup di banyak penjuru dunia. Bukan tidak mungkin, ini menjadi bola salju dan perang dunia ketiga. Yang tak diharapkan itu bisa-bisa terjadi, bukan karena berani, tapi tak kuat karena kesal.